Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, siswa-siswi kelas 5 MI Muhammadiyah 1 Kudus yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ketentuan zakat fitrah. Anak-anak, sebelum saya jelaskan tentang ketentuan zakat fitrah, ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang ketentuan zakat fitrah. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dasar hukum zakat fitrah. Yang ketiga, rukun zakat fitrah. Yang keempat, syarat wajib zakat fitrah. Yang kelima, ukuran atau takaran zakat fitrah. Yang terakhir, yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu zaka, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dan kata fitrah artinya fisik atau badan. Jadi secara bahasa zakat fitrah artinya membersihkan fisik atau badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Anak-anak, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Kemudian berikutnya yaitu dasar hukum zakat fitrah. Siapa yang tahu dasar hukum tentang zakat fitrah yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Dasar hukum zakat fitrah di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa 'atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal kebaikan, kemudian melaksanakan sholat dan membayar zakat, mereka itulah orang-orang yang mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi berdasarkan ayat ini, yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata wa aqamus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Kemudian dalil yang berupa hadis, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Umar anna Rasulullahi farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli khurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, sebanyak 1 sok. 1 sok kurang lebih 3,1 liter kurma atau gandum. Itulah dasar hukum dari diwajibkannya membayar zakat fitrah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama adalah niat. Niat dalam hati. Kemudian yang kedua adalah muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Rukun yang ketiga adalah mustahiq, orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat yaitu barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Jadi rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahiq, orang yang menerima zakat, kemudian yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib zakat. Yang pertama adalah menemui tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi misalnya ada seorang bayi yang baru lahir, yang lahirnya itu ketika matahari tenggelam pada akhir Ramadan, maka bayi tersebut wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhan di malam hari dan di siang harinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya yang wajib dinafkahinya. Jadi ketika seorang muslim mempunyai kelebihan makanan pada hari raya Idul Fitri, mulai malam sampai siangnya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berapa ukuran atau takaran zakat fitrah? Sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa setiap orang mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sok. 1 sok itu untuk ukuran orang Arab. Kalau untuk orang Indonesia, 1 sok sama dengan 3 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Ada yang menyebutkan 1 sok sama dengan 2,8 kilogram. Jadi takaran tiap orang dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah 2,8 kilogram. Sehingga kalau dibulatkan bisa menjadi 3 kilogram. Contoh, dalam satu keluarga, kalau hanya terdiri dari 2 orang, seorang suami dan seorang istri, bapak atau ibu, maka zakat fitrahnya 6 kilogram. Kalau ditambah anak, 3 orang berarti 3 kilogram kali 3 ditambah 1 anak menjadi 9 kilogram. Jadi zakat fitrah per jiwa atau per orang sebesar 3 kilogram. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah, yang pertama adalah waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu yang biasa kita laksanakan. Jadi di akhir bulan Ramadan, setelah matahari terbenam sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu waktu yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi setelah kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai matahari tenggelam sorenya, kita baru membayarkan zakat fitrah. Itu termasuk haram. Itu bukan dinilai sebagai zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Kemudian waktu mubah, yaitu boleh kita membayar zakat fitrah. Kapan itu?
kita boleh membayar zakat fitrah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Nah, untuk kehati-hatian, maka kita diperbolehkan membayar zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Kapan waktu makruh membayar zakat fitrah? Yaitu sesudah sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah waktu makruh membayar zakat fitrah. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.